Di video kali ini, saya mau buat kue telur gabus ketan tanpa keju. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan wadah, lalu masukkan 3 butir telur, lalu tambahkan 1 sendok teh vanili bubuk, bisa diganti dengan vanili cair, setengah sendok teh garam, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 100 gram margarin setara dengan 7 sendok makan. Margarin bisa dimix dengan butter, rasanya semakin mantul. Setelah itu masukkan 500 gram tepung ketan putih setara dengan 50 sendok makan atau setengah kilo. 40 gram tepung tapioka setara dengan 4 sendok makan. Kemudian aduk-aduk, uleni menggunakan tangan. Pastikan tangannya sebelumnya sudah dicuci bersih. Kita aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah rata, masukkan 200 ml santan kekentalan sedang. Dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit sambil kita uleni sampai adonannya ini kalis. Santan ini saya dapat dari 1 saset santan instan kemasan 65 ml ditambah air sehingga totalnya 200 ml. Tujuan santan dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit supaya kita tahu takaran santan yang pas buat adonan kita, karena setiap tepung yang kita gunakan kelembapannya berbeda-beda dan setiap telur yang kita gunakan ukurannya juga berbeda-beda. Nah, untuk 200 ml santan sudah pas buat adonan saya ini. Adonannya sudah kalis, sudah tidak lengket di tangan dan sudah bisa dipilin. Kemudian tutup adonan supaya kelembapannya tetap terjaga dengan baik. Selanjutnya siapkan wajan atau teflon, lalu masukkan minyak goreng secukupnya. Kemudian ambil sedikit adonan, lalu kita pilin. Untuk ukurannya usahakan sekecil mungkin supaya nanti hasilnya renyah ya teman-teman. Setelah sebagian adonan selesai dipilin seperti ini, lalu ini siap kita goreng. Ingat, adonannya jangan terlalu banyak supaya tidak mudah hancur karena adonan ini saat dimasak akan mengembang. Kita masak menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Pastikan apinya api kecil supaya matang merata, garing sampai ke dalam. Biarkan dulu seperti ini, jangan diaduk. Kita biarkan sampai benar-benar mengapung atau mengembang. Supaya mengirit waktu, kita buat lagi 1 wajan, isi minyak secukupnya, kemudian pilin adonan. Nah, untuk wajan yang satu ini, keadaan api kompornya masih dalam keadaan mati ya teman-teman. Kita kembali ke wajan yang pertama, kita masak menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Biarkan dulu sampai benar-benar mengapung atau kokoh, karena kalau kita aduk sebelum dia mengapung atau kokoh, adonannya ini pasti hancur ya teman-teman. Setelah adonannya benar-benar mengapung dan benar-benar kokoh seperti ini, kemudian kita bolak-balik, kita goreng sampai dia berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Proses menggoreng telur gabus seperti ini butuh kesabaran supaya nanti hasilnya cantik, warnanya cantik dan hasilnya super duper renyah. Kalau adonannya sudah kokoh seperti ini, kita aduk sesering mungkin. Setelah berubah warna menjadi kuning kecoklatan dan minyaknya sudah benar-benar tenang, ini tandanya kuenya sudah matang. Kemudian angkat lalu tiriskan. Selanjutnya untuk penggorengan berikutnya, matikan kompornya, lalu biarkan dulu minyaknya ini sampai hangat. Tidak perlu menunggu sampai dingin, cukup sampai hangat saja. Kita kembali ke wajan yang kedua, masak menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Ingat, sebelum mengapung atau benar-benar kokoh, jangan diaduk-aduk karena adonan ini rawan hancur. Setelah benar-benar mengapung dan kokoh seperti ini, lalu bolak-balik, goreng tetap menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Kita goreng sampai berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Setelah berubah warna seperti ini menjadi kuning kecoklatan dan minyaknya ini sudah benar-benar tenang, ini tandanya sudah matang, angkat lalu tiriskan. Kita kembali ke wajan yang pertama, ini minyaknya sudah hangat. Pilin kembali adonannya secukupnya, lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah,
ini dia kue telur gabus ketannya sudah jadi. Kue telur gabus ketan ini tanpa menggunakan keju, rasanya dijamin super duper juara, super duper mantul, teksturnya super duper renyah banget, sama sekali tidak alot, gurih. Ini mantep banget, recommended banget dan harus dicoba. Supaya renyahnya awet, setelah suhu ruang langsung simpan di dalam wadah tertutup atau kedap udara, karena kue ini rawan melempem ya teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.